Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wasi'al karami bibir balik sidah ya wasi'al Muhammadun sayyidul qawlaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة، خصوصا إلى أرواح الوالد معلم حجي حسبي الله bin Alim Haji Gaya bin Haji Abdul Rahim bin Haji Basa bin Haji Dulan, wa ila arwahi walidati Hajjah Siti Zubaidah binti Haji Hasanuddin bin Naim, wa ila arwahi Gur Marzuki bin Mirsor, Gur Muhammad Tahir Mara, Gur Malik, Gur Bakir, wa ila arwahi Gur Haji Ahmad Dasuki bin Air, Gur Syafi Hajami, Ahmad Mursyid, Ahmad Zayad, Ahmad Sadri, Gur Haji Abdul Hadi, Kiwadil wa jami masyayikhina wa alimina ammina ammatina jaddina wa jaddatina wa liman awsana biddu'a wa jami ahli komplek PLN wa liman assasa hadal masjid wa jami ahli pulau kami Kampung Baru Ilir Jawa Tanah Koja Gerenda Rasulihim wa Furu'ihim wa ila hadratin Nabi. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Wa qad warada annal luqmatal wahidata yasiru sawabuha indallahi a'zama
min jabali Uhudin, itu ya. Wa qad waroda, telah datang penjelasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal luqmatal wahidata, bahwa satu suap makanan yang engkau sodakohkan, yasiru sawabuha indallahi a'zama min jabali Uhudin. Nilai pahalanya di sisi Allah itu yasiru, menjadi lebih besar, ya, a'zama min jabali Uhudin, ya. Jadi ada orang yang ngasih sedekah, ya, berupa makanan lah, yang menghibur orang yang sedang kondisi lapar. Nggak usah banyak-banyak, satu suap aja itu di sisi Allah pahalanya menjadi lebih besar daripada Jabal Uhud. Bisa seperti itu, bisa. Ini kan kemurahan Allah, ya. Nah, sebagai zat yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Jadi dengan rahmat Allah bisa. Ini yang bicara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya termasuk kita sedekah dengan sebelah kurma, ya. Kalau kita punya kurma satu, kita bagi dua, itu sudah menjadi benteng terhadap api neraka. Jadi kenapa Nabi mencontohkan dengan hal-hal yang kecil, yang sedikit? Jadi kalau kita mau bersedekah, jangan pakai nunggu banyak dan besar, ya. Sedikit saja juga sudah punya nilai, ya, gitu. Apalagi bulan Ramadan, ya, Masya Allah, gitu, ya. Tadi malam saya penutupan pengajian di Tanah 80. Jadi sambil ramah tamah itu pengurus dan jamaahnya pada cerita, ya. Dia bilang, Kiai, ini kalau Ramadan bukan hanya sekedar makanan takjil pembuka, makanan kecil, bukan sekedar lontong, goreng-gorengan, teh manis, tapi katanya ada aja yang ngirim. Jadi bukan sekedar makan kecil, tapi nasi ada yang ngirim berbok-bok, dia, ya, enggak pernah luput selama Ramadan. Itu sudah diperhatikan udah 3 tahun terakhir. Masya Allah, antusias, ya, hamba-hamba Allah yang berlomba-lomba di Ramadan bersedekah, ya. Jadi mereka, ya, sekian bok nasi. Kadang-kadang kata dia, udah pada bawa pulang, ada aja yang datang bawa lagi, sehingga selesai taraweh sahur, ya, begitu. Ya Allah, Masya Allah. Orang apalagi Ramadan, ya kan, ganjaran pahalanya luar biasa, gitu, ya. Wala yamna'uka minat tasadduqi, ya, makhafatul faqri,
wala yamna'uka minat tasadduqi makhafatul fakri, dan jangan menghalangimu ya makhafatul fakri, oleh perasaan takut miskin, minat tasadduqi, dari bersedekah. Jadi kita kalau bersedekah jangan takut miskin, jangan takut fakir. Jadi perasaan itu dibuang jauh-jauh. Karena kadang ada orang ketika dia bersedekah dia takut miskin. Dia punya uang katalah di kantong 500.000. Kalau dia sedekahkan 100.000, maka kata beliau dalam hatinya, wah kurang ini, tinggal 400 lah. Kalau masuk ke Jogja, sekarang apa namanya mallnya? Ciplas, ya 400.000 kagak cukup ini. Padahal jangan masuk ke Jogja kalau duitnya kurang. Ya, buka aja HP, kalau mau beli celana pendek yang ukuran sampai ke selutut, itu 100.000 kan dapat 3 itu. Bener ya Ustadz Sarmin? Ustadz Sarmin yang main di urusan pakaian, bahan dan sebagainya. Bahkan kemarin lagi saya cerita begini, jamaah saya bilang gini, guru udah ketinggalan. Kenapa bang? Sekarang 100.000 6 guru. Benar ente. Ya Allah. Orang dimana toko-toko showroom pakaian kagak berteriak karena barang 100.000 dapat sekian ya. Jadi jangan sampai ya rasa takut dari miskin membuat kita tidak mau bersedekah. Fa inna tasadduqa huwallazi yajlibul ghina. Padahal sedekah itu yang mendatangi kekayaan. Nah, gara-gara sedekah itu memancing datangnya kekayaan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat mancing mania, ya, ada yang suka nonton mancing mania nggak? Ya, itu kan tergantung umpan yang dilepaskan di pancingan. Ya kalau umpannya gede, bagus, ya tentunya ikan yang dihasilkan, yang didapati juga gede, bagus. Kalau seandainya yang ditaruh di pancingan itu cuman cacing, ya, paling dapatnya apa deh itu? Ya, sepat, betok, betik, anak lele, sama saudaranya gabus deh itu, kocolan, buncilan, buncirit, sama gabus. Ya, saya paham karena dulu saya suka mancing. Mancingnya di mana? Di empang bapak saya sama di sawah gitu ya. Kan dulu alwatonnya empang mul bersawah gitu ya. Jadi itu yang namanya buncirit ya, yang namanya kocolan, yang namanya gabus, itu satu kesatuan. Bedanya kayak bapak punya pohon nangka, ada yang namanya tai babal ya, buat dibikin rujak, naik sedikit namanya gori, ya, naik sedikit gedean namanya cecek, matangnya namanya
nangka gitu ya. Jadi justru sedekah itu yang memancing datangnya kekayaan. Wa inna tarkat tasadduqi huwallazi yajlibul faqra. Justru tidak bersedekah, enggak mau bersedekah, huwallazi yajlibul faqra. Hal itulah yang memancing datangnya kefakiran. Ya itu. Jadi sedekah mendatangi kekayaan, justru kefakir bakhil, pelit, enggak mau sedekah, justru mengakibatkan datangnya kefakiran, miskin ya. Kalau fakir itu kondisinya di bawah miskin. Contoh, kebutuhan dia untuk keperluan sehari 200.000 misal. Kalau dapatnya sekitar 100.000, kurang dari 50% ke atas 100.000, dapatnya 110.000, 120.000, enggak sampai 200, itu namanya miskin ya. Jadi di bawah 100%, di atas 50%. Jadi kalau kebutuhannya 200.000 sehari, kalau dia dapat cuma 120.000, 140.000, 150.000, itu namanya miskin. Kalau kebutuhan dia satu hari 200.000, sedangkan yang didapat cuma 90.000, 75.000, itu namanya fakir. Jadi fakir itu penghasilannya di bawah 50%. Makanya fuqara makin itu lebih diutamakan sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Sedekah wajib itu zakat, sedekah sunnah itu infak, dan ya sedekah lainnya. Karena dia tentunya enggak sampai menikmati yang orang kaya nikmat. Hatta innalladzi adal mudbiru minha muqbilan ilaihi wa amtaluhu. Sehingga ya, jika ya harta benda dunia itu alladzi tudbiru anhu dunya, yang meninggalkannya ya, jadi kadang ada orang meninggal dunia, kadang dunia meninggalkan dia ya. Jadi ada kadang-kadang, saya ulangi lagi, orang meninggalkan dunia, ada dunia meninggalkan dia. Nah ini, jadi kalau yang namanya sedekah, jika ada orang yang ditinggalkan dunia, yang tadinya dia lagi jaya rezekinya, nah terus belakangan kolab. Yang tadinya dia
orang yang masya Allah rezekinya, belakangan rezekinya menjadi menurun ya. Ketika terjadi yang semacam itu, lau akhada ya, itu sedekah, artinya dia praktekkan itu sedekah, adal mudbiru minha, kembalilah harta yang udah meninggalkan dia, muqbil alaihi, datang lagi kepadanya itu ya. Ini gampang diucapin, berat di praktek ini. Jadi kalau seandainya, mohon maaf, karena satu dan lain hal, dunia meninggalkan dia karena urusan tertentu sehingga dia menjadi turun, kolep, goyang dan sebagainya. Kalau sedekah dijadikan sebagai sarana ya untuk berbagi, maka rezekinya itu akan balik kembali ya. Jadi orang kaya itu orang dari kecil udah kelihatan tuh bakat kaya. Nah, kupingnya debleng. Tahu debleng? Jadi, kalian kupingnya apa namanya itu besar, itu tanda-tanda bakat kaya. Tapi jangan berhati-hati ketika kupingnya itu kecil. Ya. Biasanya ada buku yang namanya buku ya. Nah, kalau begini bakalnya begini, bakalnya begini. Jangan dibaca dah, kalau dibaca nanti kepikiran itu ya. Wa amsalu, ya bukan saja kekayaan, mungkin hal-hal lainnya juga bisa seperti itu ya. Bukan mungkin, pasti itu. Dengan catatan yakin gitu ya. Wa'lam, tapi Bapak Ibu jangan berpikiran kalau orang membalikan telapak tangan gitu. Nah, tentunya ada proses ya. Kadang Allah kasihnya secara kontan, instan, tapi kadang Allah kasihnya itu pada momen yang tepat ya. Atau kalau seandainya nggak diberi di dunia, itu akan menjadi perisai ya, yang akan menjadi dari neraka ya gitu. Wa'lam anna lis-sadaqati manafi'a ajilatan wa ajilatan. Perlu diketahui bahwa bagi orang yang bersedekah itu manafi'a ajilatan wa ajilatan, dia akan mendapati manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ajilah itu dalam itu relatif singkat, dekat, yang akan dapat manfaat. Wa ajilatan ya, kalau pakai alif dalam jangka panjang ke depan
Bisa juga ajilah itu dalam makna lain kontan. Ajilah alif maknanya ngutang. Jadi bapak ibu kalau mau menikahkan anaknya punya mantu pinter bahasa Arab. Maklum habis belajar di pondok atau belajar di luar negeri, pakai bahasa Arabnya bagus. Kalau dia ijab qabulnya pakai ajil, ya, pakai ain, itu mas kawinnya kontan. Kalau dia pakai alif ajilah, itu mas kawinnya ngutang. Jangan kita berbangga-bangga mantu saya Arabnya bagus tuh, lagi dibohongin itu. Ya, qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mazkur. Dengerin tuh pakai ain apa pakai alif. Kalau ajilah kontan, ke ajilah pakai ngutang. Makanya untuk supaya kalimatnya tidak samar digunakan naqdan. Qabiltu nikaha tazwijaha, ya, bil mahril mazkur naqdan. Kalau dikata naqdan itu sudah paham punya orang kontan, ya. Jadi bukan bahasa yang fasihah, yang jelas, yang orang tahu. Makanya ulama-ulama itu menjelaskan kalau yang menjadi saksi nikah itu usahakan orang yang paling alim di itu, mengerti. Jangan sampai kita terpengaruh dia itu pejabat, ternyata pejabatnya kagak ngerti. Ya, itu hati-hati. Atau di antara saksi itu adalah orang yang tentunya bisa gak ngerti tentang hal itu, tapi orang yang paham tentang pernikahan. Jadi jangan sembarangan. Takutnya, kalau kita kan suka main keren-kerenan. Siapa yang jadi saksi? Presiden. Ya. Ternyata justru presidennya nggak ngerti. Ya. Jadi kalau ada di situ ada presiden, ada Ustadz Agus, Imam Masjid Jami Nurul Amal, mendingan Ustadz Agus, gitu ya. Karena bagi kefakihannya itu melebihi, kecuali yang jadi presiden nanti Profesor Nazaruddin Umar, ya. Famin manafi'ihal ajilati, di antara manfaat-manfaat jangka pendek, annaha tazidu bir rizqi wal umuri, ya. Ada yang baca fil umri, ya. Jadi boleh baca tazidu bir rizqi wal umri, boleh juga wal umuri. Tapi ya seringan orang baca umri, bisukunil mimi, ya, umri. Annaha tazidu bir rizqi wal umri, dalam jangka pendek manfaat dari sedekah itu akan
menambahkan rizki dan usia. Ya. Jadi daripada, mohon maaf saya ulangi sedikit ya, tambah rizki udah jelas berkembang. Ada yang dikatakan tambah umur, umurnya tidak panjang, tapi sekali lagi saya sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, itu umurnya berkah, manfaat. Ya, umurnya bermanfaat. Kemarin saya contohkan ulama-ulama yang usianya singkat tapi karyanya luar biasa. Ada orang yang usianya singkat tapi nilai kebaikan dia selalu dikenang. Nah, jadi dalam relatif singkat usianya yang tidak sampai kepada usia senja, tapi punya nilai yang begitu luar biasa. Itu makna daripada tazidu fil umri. Berbeda dengan orang yang usianya panjang tetapi tidak punya nilai manfaat, ya. Sedekahnya juga tidak ada nilai manfaat, maka walaupun usianya panjang dia tidak bertambah usia. Jadi jangan kita beranggapan usia kita itu tambah yang awalnya 50 tahun jadi 80 tahun, bukan begitu. Ini nilai 50 tahun sama dengan orang yang 80 tahun bahkan lebih. Di zaman Nabi Musa, saudara, ada orang yang kehidupannya sangat-sangat susah sekali. Lalu dia mendatangi Nabi Musa, mohon didoakan agar kehidupannya itu diberikan rizki. Lalu Nabi Musa munajat kepada Allah. Kata Allah, akan dilimpahkan rizki cuma selama 1 tahun. Lalu dia ngobrol sama istrinya. Kata Nabi Musa, nanti kita dapat rezeki berlimpah hanya 1 tahun. Nah, dia ngobrol sama istrinya, ya udah kalau begitu, kapan lagi kita bersedekah? Selama 1 tahun ini, ya kita sedekah. Orang lapar kita panggil suruh makan di rumah, kita bagi ini dan sebagainya dan sebagainya. Makan lain, bawa pulang lain, gitu. Jadi selama 1 tahun begitu. Nanti juga setelah 1 tahun kita miskin lagi, kapan lagi kita bersedekah, gitu. Terus rupa-rupanya sudah 1 tahun kagak miskin-miskin. Udah 2 tahun kagak miskin-miskin. Orang itu bingung, dia lapor kepada Nabi Musa. Iya, kata Nabi Musa, saya juga ngeliatin, ente ngapa kagak miskin lagi, gitu. Akhirnya Nabi Musa ya munajat, bertanya kepada Allah. Jawaban Allah, Musa, aku kalau memiskinkan kembali orang itu, aku malu. Ya, dia yang aku berikan ya kekayaan yang tidak senilai, ya tidak bernilai bagiku, yang sedikit, justru orang itu bersedekah luar biasa. Jadi kalau aku bikin miskin lagi, aku malu. Makanya rezekinya semakin tambah. Nah, ini tazidu bil umri wa tazidu fir rizqi wa tadma
wa tadfa'u mitatasu'i, dan sedekah itu akan mencegah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya. Jadi kalau orang yang sedekah tulus, ikhlas, maka dia insya Allah akan terhindar dari mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi kematian itu caranya macam-macam, ya. Walaupun dia mati korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi, ya, misalnya, ya, kalau di perjalanan diawali baca doa, ya, terus ada zikir-zikir yang dia bacakan sambil bawa kendaraan, nah itu walaupun di gerbang tol Ciawi tetap dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan karena matinya dalam keadaan faja'ah, mati mendadak, ya, itu karena kecelakaan, dia nilainya juga dapat pahala syahid akhirat. Di antara orang yang akan dapat pahala syahid akhirat itu adalah seorang wanita yang meninggal saat melahirkan. Nah, ya. Makanya perempuan itu senang pengen punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi gitu ya. Jadi kalau sedang melahirkan dia meninggal, maka dapat pahala syahid akhirat. Yang kedua, orang yang tenggelam, ya. Orang yang tenggelam kalau dia orang yang beriman, ya, orang soleh, dia akan mendapatkan pahala syahid akhirat. Yang ketiga diantaranya orang yang tertimpa sesuatu, lagi jalan tiba-tiba ada balok jatuh menimpa dia, meninggal. Kalau dia orang beriman, ya, orang soleh, dapat pahala syahid akhirat. Dulu ada, saya punya teman itu, dia meninggal ketiban orang nebang pohon, ya. Ternyata orang nebang pohon, jatuhnya itu dahan tidak sesuai dengan harapan, nimpa orang. Dia pakai, waktu itu zaman masih motor PX Yamaha, ya. Anaknya yang di depan itu selamat, dia yang bawa motor meninggal karena kan kayunya begitu tuh, kena kepalanya. Anaknya nggak kena, dia yang kena gitu, meninggal itu, ya. Terus di antaranya juga, ya, terkena reruntuhan itu, ya, kayak ada kena bangunan, ya, gitu. Nah itu kemudian ada orang yang mau menikah, punya hajat kawin, tapi dia nggak punya duit mau kawin, atau dia nggak punya kemampuan, dia cuma senang kepada perempuan dari jauh, tapi dia tidak berbuat maksiat, cuma menahan diri doang, tapi kagak bisa kawin, nggak bisa nikah, akhirnya mati tuh orang, pahalanya syahid juga itu. Jadi senang perempuan, dia nggak bisa utarakan, kenapa? Faktor ekonomi, ya, kondisi, akhirnya timbang menahan doang, tapi dia tidak berbuat maksiat, maka itu juga dapat syahid akhirat.
Itu yang terakhir. Berat itu. Wa tajlibus sihhata lil jismi, ya, dan akan menimbulkan kesehatan pada dirinya, ya. Jadi orang yang sedekah itu badannya akan sehat. Tapi bapak ibu jangan beranggapan orang yang sakit jangan-jangan dia kagak pernah sedekah ini. Nah, jangan boleh begitu, ya. Ada nabi yang sekian lama sakit. Nabi apa namanya itu? Nabi Ayub, ya kan, ada nabi yang sekian lama sakit. Ya, itu kan bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ajilati, dan di antara manfaat jangka panjang, ya, manfaat ke depannya, annaha tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-naro. Ya, jangka panjangnya itu tudfi'ul khati'ata, akan memadamkan murka Allah, ya. Jadi kalau orang yang sedekah itu akan memadamkan murka Allah. Jadi di akhirat dia akan dapat ampunan Allah. Kama yudfi'ul ma'u an-naro, sebagaimana air dapat memadamkan api. Ada damkar, pantang pulang sebelum padam. Saya punya jamaah saudara, dia anggota damkar. Dia cerita sama saya, Kiai, sekarang kita jadi anggota damkar harus bisa apa aja. Ya, bukan sekedar memadamkan api, tapi ada orang kejepit, ada orang yang cincinnya kagak bisa keluar, ada sarang tawon, kata dia, macam-macam, kata dia. Ya Allah, di rumahnya ada ini, ada itu, kita ditelepon. Rupa-rupanya lebih cepat pelayanan damkar dalam laporan-laporan ketimbang polisi, katanya. Kalau polisi lama, katanya gitu. Kalau damkar cepet. Ya nggak tahu benar apa kagak, wallahu alam dah itu, ya. Tapi memang yang jelas sekarang anggota damkar itu dibekali dengan berbagai macam keahlian. Wa takunu dhillan ala ra'si sahibiha yaumal qiyamati, dan sedekah itu menjadi pelindung, ya, di atas kepala pelaku sedekah tersebut, ya, orang yang bersedekah tersebut yaumal qiyamati, di hari kiamat. Ya, kan nanti ada 7 kelompok, ya, yang Allah akan teduhkan yaumala jilla illa dillu, di hari yang tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ya, di antaranya imam yang adil, ya, pemimpin yang adil, anak muda yang selalu hatinya itu terikat dengan masjid, ya. Dia keluar kemana-mana nggak mau lama-lama, takut ketinggalan sholat berjamaah, ya. Kemudian juga diantaranya orang yang bersahabat, ya, berteman itu karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Karena sekarang banyak orang yang berteman karena satu dan lain hal, ya.
termasuk orang yang meninggal ya dalam keadaan mengurus rumah Allah, masjid dan sebagainya, banyaklah gitu ya, ada 7. Ini sedekah itu juga akan menjadi pelindung, jangka panjang pelindung di hari kiamat. Jadi ketika kita bersedekah lalu Allah tidak balas di dunia, rupa-rupanya Allah akan balasnya nanti dalam jangka panjang di akhirat. Termasuk juga nanti yang seharusnya dia dapat murka, hukuman ke neraka, karena sedekah itu Allah justru padamkan kemurkaannya sehingga berpindah ke surga. Wasitron minal adabi, dan sedekah itu menjadi penghalang ya dari azab. Jadi kayak orang sholat ini ya ada penutupnya, ada apa namanya, kayak ibu-ibu ini begini nih, ada apa namanya, satir, sutro ya, ada sutro, satir. Jadi dia penghalang. Jadi api nggak kena ibu, nggak kena bapak. Kenapa? Sedekahnya yang jadi benteng penghalangnya. Ila ghairi dzalika minal manafi'i, dan lain sebagainya minal manafi'i, dari berbagai macam manfaat-manfaat. Wa ma yatadzakkaru illa mayyunibu, dan tidaklah mengambil pelajaran ya tentang hal ini kecuali orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Ya, kalau orang yang mengabaikan Allah, tentunya juga dia akan mengabaikan hal ini ya. Faslun wallahu a'lam bissawab. Padahal besok giliran Ramadan ini ya. Wa alaika bil iksari min a'malil birri wa khususan fi syahri Ramadan. Ya sudah. Ya. Tawakuf kan ya besok ya. Oh, hari ini tawakufan. Ya, jadi ditandain sampai faslun ini ya. Jadi sampai faslun kita tandain. Mudah-mudahan kita akan kembali bertemu di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Hari ini tawakufan ya. Ya. Pas sampai di faslun ini gampang ngingetinnya, ditandain sampai situ dah ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi hari ini pengajian kita tawakuf ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma'allam. Jazakumul khairan wa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.